Ya pemirsa, ini adalah berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama, yakni Starbucks tutup gerai ratusan karyawan di PHK. Ya, Starbucks menutup sejumlah gerai secara massal, di mana ratusan karyawan terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keputusan ini diperkirakan sebagai langkah restrukturisasi besar-besaran senilai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,7 triliun rupiah. Keputusan penutupan gerai ini diumumkan setelah evaluasi kinerja dan kondisi operasional yang dinilai tidak lagi menguntungkan. Sumber internal menyebut bahwa gerai-gerai yang paling terdampak adalah yang berada di lokasi dengan trafik rendah atau konsumsi yang menurun drastis. Dalam dokumen yang disampaikan ke Otoritas Pasar Modal Amerika Serikat, Starbucks menyebut jumlah gerai yang dioperasikan langsung di Amerika Utara akan turun sekitar 1% pada tahun fiskal 2025. Hingga 29 Juni lalu, perusahaan memiliki lebih dari 11.400 lokasi di kawasan tersebut. Dengan proyeksi tersebut, lebih dari 100 gerai dipastikan akan ditutup. Selain itu, sekitar 900 karyawan non-retail akan terkena PHK. Manajemen menyatakan akan memberikan kompensasi sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan menawarkan relokasi jika memungkinkan kepada karyawan yang terkena PHK. Ya, kita ke informasi lainnya. Baik. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dihapus dalam revisi Undang-Undang BUMN. Seiring dengan hal tersebut, jabatan Menteri BUMN pun dihilangkan dan diganti menjadi kepala lembaga. Menurut draft perubahan struktur kabinet, lembaga pengganti akan menangani fungsi pengawasan, regulasi, dan sinergi antar BUMN. Sebagaimana tertulis di dalam DIM, kepala lembaga yang dimaksud dapat merangkap sebagai direktur utama pada holding investasi atau holding operasional. Dalam hal ini, kedua holding tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meluruskan, Kementerian BUMN akan berdiri sendiri, yang artinya tidak melebur atau dihilangkan, namun berubah menjadi badan penyelenggara BUMN. Kritik juga muncul dari beberapa kalangan yang menyebut bahwa transformasi semacam ini beresiko birokratis dan memerlukan regulasi baru agar tidak lepas kendali. Kita ke informasi yang ketiga. Ya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat ada 2.267 aduan terkait love scam, yakni yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center per September 2025. OJK pun mengimbau masyarakat agar tidak menjadi korban berikutnya. Sebagai informasi, love scam adalah penipuan bermodus hubungan romantis yang seringkali menargetkan korban melalui media sosial, aplikasi kencan, atau pesan pribadi. Para pelaku love scam ini biasanya mengincar uang dari para korban. Dalam kasus-kasus yang sudah terjadi, korban dimanipulasi sedemikian rupa hingga akhirnya dengan sukarela mengirimkan uang kepada pelaku. OJK juga meminta masyarakat yang menjadi korban untuk tidak ragu-ragu melapor ke OJK melalui iasc.ojk.go.id atau hubungi OJK 157. Pasalnya, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Fedrika Widiasari Dewi mengatakan, kecepatan korban dalam melaporkan kasus penipuan akan menentukan beberapa besar dana yang bisa diselamatkan. Di Indonesia sendiri memang belum ada laporan publikasi yang secara khusus untuk kerugian love scam ini. Akan tetapi secara keseluruhan, penipuan yang terjadi di Indonesia sudah memakan kerugian 4,6 triliun rupiah. Ya, kita ke informasi yang terakhir. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan sikap tegas terhadap Hamas sekaligus menyerukan dukungan penuh untuk dunia internasional bagi pembentukan negara Palestina. Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Abbas menolak peran politik Hamas di masa depan, mengutuk antisemitisme dan memperingatkan bahaya rencana aneksasi Israel. Pemimpin berusia 89 tahun tersebut terpaksa menyampaikan pidato melalui video setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk hadir langsung di New York.
Pidato ini disampaikan hanya beberapa hari setelah Prancis memimpin KTT khusus yang diikuti sejumlah negara barat yang telah secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dalam penampilannya, Abbas mengambil nada moderat dengan langsung menyinggung isu-isu yang selama ini menjadi kekhawatiran utama Israel dan Amerika Serikat, utamanya yakni mengenai Hamas yang berbasis di Gaza. Lebih jauh, ia menolak tudingan bahwa solidaritas terhadap perjuangan Palestina identik dengan antisemitisme, dan ia juga mengusulkan pembentukan komite sementara yang dipimpin otoritas Palestina untuk mengelola Gaza, wilayah yang sejak 2007 berada di bawah kendali Hamas.